Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai paragraf. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rita Oktaviani dan 3 teman saya ada Angelina Mary Jelita, Agnestia Claudiana Hes, dan Ferry Irawa. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf, yaitu ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wianto mengungkapkan paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang ditandai dengan kalimat awal ditulis menjorok ke dalam yang memiliki 4 atau 5 karakter. Kalimat-kalimat tersebut saling memiliki hubungan dan hanya mempunyai satu pokok pikiran. Yang kedua ada menurut Taringan. Taringan mengungkapkan paragraf adalah seperangkat kalimat yang membentuk satu kesatuan utuh yang mengungkapkan atau mengekspresikan jalannya pikiran penulis kepada pembaca. Yang ketiga ada menurut Ghani. Ghani mendefinisikan paragraf sebagai kalimat yang membentuk satu kesatuan utuh dan padu dan hanya memiliki satu pokok pikiran. Dari ketiga paparan para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat atau kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut disusun dengan memperhatikan kohesi dan koherensi, sehingga hanya memiliki satu pokok pikiran saja. Lalu kalimat-kalimat tersebut memiliki atau disertai dengan kalimat pendukung atau penjelas. Selanjutnya itu jenis-jenis paragraf. Pertama, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu yang dimana letak gagasan utama atau pokok pikirannya itu di awal paragraf. Yang kedua itu paragraf induktif. Paragraf induktif ini bisa juga dikatakan sebagai kebalikan dari paragraf deduktif, yang dimana letak gagasan utama atau pokok pikirannya itu di akhir paragraf. Yang ketiga itu paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, yang dimana letak gagasan utama atau pokok pikirannya itu di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Yang berikutnya, jenis paragraf berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama itu paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf narasi, dan paragraf argumentasi. Di sini saya akan menjelaskan syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf ada 4. Yang pertama kohesi atau kesatuan paragraf. Yang kedua koherensi atau kepaduan paragraf. Yang ketiga keruntutan, dan yang keempat kelengkapan. Yang pertama, kohesi atau dapat disebut juga dengan kesatuan ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama untuk menyatakan satu hal atau satu pokok pikiran. Yang kedua, koherensi atau kepaduan paragraf yaitu suatu kekompakan hubungan antar satu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik dan mudah dipahami. Yang ketiga, keruntutan paragraf. Keruntutan paragraf, pembaca akan merasa dimudahkan dalam memahami maksud penulis apabila paragraf yang disusun memperhatikan kesistematisan dalam menyusun kalimat. Dan yang keempat, kelengkapan paragraf. Kelengkapan paragraf ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Pengembangan paragraf. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok, sedangkan unsur-unsur yang lainnya sebagai pendukung gagasan tersebut. Oleh karena itu, setiap kalimat
harus terkait dengan gagasan pokoknya dan saling padu antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengembangan paragraf dapat menggunakan beberapa pola. Misalnya, yang pertama, memperbandingkan dengan unsur yang lain. Yang kedua, memberikan contoh-contoh. Yang ketiga, menggunakan pola sebab akibat. Yang keempat, menggunakan pola urutan waktu. Yang kelima, menggunakan definisi luas, dan lain-lain. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Yang pertama, berdasarkan teknik. A. Secara alamiah. Dalam hal ini, penulis sekadar menggunakan pola yang sudah ada pada suatu objek atau kejadian dibicarakan. Susunan logis ini mengenal dua macam urutan. Yang pertama, urutan ruang atau spesial, yang membaca dari satu titik ke titik yang lain yang berikutnya, yang berdekatan dalam sebuah ruang. Misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dan sebagainya. Yang kedua, urutan waktu atau urutan kronologis, yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan atau tindakan. Yang B, klimaks dan anti klimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga gagasan yang paling tinggi kedudukan dan kepentingannya. Yang C, untuk ke khusus ke umum. Yang C, umum ke khusus ke umum. Atau deduktif, induktif. Cara pengungkapan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara deduktif dan induktif. Dan karya ilmiah umumnya berbentuk deduktif, artinya dari umum ke khusus. Yang kedua, berdasarkan isi. Yang A, perbandingan dan pertentangan. Untuk menambah kejelasan sebuah paparan, kadang-kadang penulis berusaha membandingkan atau mempertentangkan. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Secara perbandingan atau pertentangan adalah dua hal yang tingkatnya sama dan kedua hal itu mempunyai persamaan sekaligus perbedaan. Yang B, analogi. Analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan hal yang belum dikenal. Analogi ini dimaksud untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. C. Contoh-contoh. Sebuah karangan generalisasi yang terlalu umum sifatnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang memerlukan contoh-contoh yang konkret. D. Sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau sebaliknya. E. Definisi luas. Untuk memberikan batasan tentang sesuatu, kadang-kadang penulis terpaksa menguraikan dengan beberapa kalimat, bukan beberapa alinea. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kelompok yang lain ingin memberikan pertanyaan atau saran kepada kelompok kami, dipersilakan. Sekian.